Selamat datang di Zona Visual. Di sini kita akan kembali menceritakan serial Vikings Valhalla season 3 episode 4. Namun perlu diingat, bagi kalian yang belum mengikuti cerita ini dari awal, saya sarankan untuk nonton terlebih dahulu episode sebelumnya agar memahami jalannya cerita. Karena pemahaman kalian akan cerita merupakan tanggung jawab kami. Untuk itu saya udah nyiapin playlist Vikings Valhalla season pertama dan kedua. Atau kalian bisa cek link videonya di deskripsi. Jika sudah, mari kita masuk ke cerita. Di awal kita berfokus ke daratan Jomsborg. Ketika mereka, Viking Pagan, tengah melangsungkan prosesi pemakaman atas meninggalnya hampir sebagian masyarakat Jomsborg. Hal ini dilakukan dalam upaya mereka untuk memberikan persembahan terbaik dan melestarikan cara lama mereka sebagai Viking Pagan. Terkait itu, Magnus tengah mendapat berkat dari pendeta sehubungan dengan rencananya untuk membalaskan dendamnya terhadap Freydis. Bahkan di satu sisi, Magnus memiliki satu tujuan yang jauh lebih besar, yakni menumpas seluruh Viking Pagan untuk selama-lamanya. Kemudian ia mendapatkan informasi dari mata-mata yang sebelumnya telah ia utus, bahwa kini Jomsborg lengah tanpa pengamanan ketat. Setidaknya kurang lebih 20 orang Jomsborg yang tersisa dan hanya didominasi oleh orang-orang lemah. Jelas, ini merupakan waktu yang tepat. Magnus lalu memerintahkan seluruh anak buahnya untuk segera menghulus pedang. Namun sebelum masuk ke sana, kita beralih ke Konstantinopel ketika Meniakes membuktikan kehebatannya saat berlatih melawan seluruh pasukannya. Meski hanya terhitung berlatih, Meniakes nampak tak tertahankan walau dengan tangan kosong. Secara kebetulan, Meniakes bertemu dengan Harald dan langsung menantang pangeran Viking tersebut untuk membuktikan siapa yang lebih kuat di antara mereka. Namun sayangnya, Harald memiliki urusan yang lebih penting. Karena ternyata ia tengah dipanggil dan ditunggu oleh Elena. Harald lantas mengatakan kepada Meniakes bahwa dirinya hanya takut apabila sang kaisar marah karena telah mempermalukan jenderal terbaiknya. Kemudian Harald masuk ke dalam istana dan langsung dibawa Elena ke tempat yang sepi. Di sini Elena menunjukkan bahwa dirinya secara terang-terangan tak bisa menahan nafsunya. Bahkan dia tak segan melakukan hal tersebut di lingkungan istana. Akan hal itu, Harald tak menyia-nyiakan meski ia mengetahui hal ini jelas berbahaya. Di satu sisi, sang kaisar penasaran dengan keberadaan Elena karena ia merasa mendengar suara dari sang ratu. Hal ini cukup beralasan karena Elena dan Harald melakukan ini di sebuah ruangan yang tak jauh dari keberadaan sang kaisar. Tak ayal hal ini bagaimanapun membuat Kaisar Romanos merasa curiga. Lalu Harald diperingatkan oleh kawan-kawannya agar tidak gegabah karena ini menyangkut dengan keselamatan mereka semua. Malam harinya, seluruh sosok penting di istana berkumpul bersama dalam satu meja. Sehubungan dengan permintaan Yaroslav yang sedang dalam masa peperangan melawan Pecheneg, di mana kita tahu Prince Yaroslav ini adalah paman dari Harald yang berasal dari Kiepanras Novgorod. Meniakes menyetujui untuk mengirim setidaknya 2.000 pasukan. Begitupun dengan Harald yang bersedia mengirim 2.000 pasukan Varangian yang diklaim oleh Harald jauh lebih kuat 2 kali lipat daripada pasukan yang dimiliki Meniakes. Akan tetapi, Kaisar Romanos menolak apabila Harald harus terlibat dan memimpin langsung pasukan Varangiannya. Keesokannya, Harald dan Yaroslav sedikit berbincang-bincang membahas soal misi Harald pertama kali meninggalkan Skandinavia. Yaroslav sendiri merasa heran sebab Harald sudah memiliki harta dan pasukan yang cukup untuk melanjutkan ambisinya merebut tahta di Norwegia. Yang jelas, Harald hanya menegaskan bahwa dirinya masih memiliki urusan yang harus diselesaikan, di mana kita menduga hal ini berkaitan dengan hubungannya bersama Helena. Yaroslav lalu menyinggung soal jatuhnya Olaf Haraldsson di tangan Freydis.
yang selama ini belum diketahui oleh Harald sendiri. Tapi Harald tak sedikit pun terkejut karena ia berpikir Freydis memang ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Sedikit berfokus kepada seorang Leif yang kali ini tak sengaja mendapati pemukiman misionaris di Yunani yang tengah diserang oleh sekelompok penjahat. Leif tak hanya berdiam diri, kemudian mengeluarkan panah dan menjatuhkan para penjahat itu satu persatu. Beruntung berkat kemampuan yang dimilikinya, Leif berhasil mengatasi kelompok penjahat tersebut. Di situ, keberadaan Leif sangat diterima dengan sangat baik oleh orang-orang di sana, khususnya seorang biarawati bernama Tamara. Mereka lalu berkenalan dan saling bertukar cerita. Leif memberitahu dirinya sedang mencari seorang pembuat peta, karena ia memiliki sebuah pertanyaan yang hingga kini masih belum terjawab. Dari situlah Leif mendapatkan informasi terkait seorang pria yang dapat menjawab pertanyaan Leif. Kita lalu beralih ke daratan Denmark ketika Godwin, Gita, dan para pemukim kembali dalam suasana penuh gembira setelah lepas dari bayang-bayang kaum Wens. Kegembiraan mereka semakin bertambah saat mereka kedatangan Sweyn Folkbert bersama pengikutnya. Godwin lantas langsung melakukan pembicaraan bersama Sweyn dan menyampaikan tujuan utamanya, bahwa King Knut secara diplomatis telah berhasil bekerja sama dan menjalin sebuah hubungan dengan gereja Katolik Roma, dalam hal ini Paus Yohanes. Alih-alih serius menanggapi hal tersebut, Sweyn justru malah menyerukan hal yang bisa dianggap satir. Ia mengatakan bahwa dirinya merasa penasaran seperti apa wujud asli dari Paus Yohanes, apakah besar seperti dirinya, dan ia membayangkan bagaimana apabila Paus terjun ke dalam sebuah pertempuran. Dalam hal ini, Sweyn merasa bingung mengapa gereja Katolik atau Paus sendiri bisa sampai sebegitu dihormati dan memiliki kekuasaan sebesar ini, hingga membuat Knut sang anak harus menaruh hormat dan menjalin kerjasama. Pembicaraan berlanjut terkait sosok Hereford yang menganggap dirinya sebagai pewaris tahta kerajaan Inggris. Godwin sendiri tak sedikit pun meragukan kemampuannya sebagai seorang petarung. Tapi di lain sisi, Hereford sama sekali tak memiliki pemahaman soal Inggris dan dia akan menghadapi persaingan ketat untuk menjalankan ambisinya. Hereford mengaku bahwa dirinya siap menghadapi apapun yang menghadangnya. Namun Sweyn menyanggah bahwa untuk menjadi seorang raja, keberanian saja tidak cukup. Untuk menjadi raja, diperlukan kecerdasan dan sifat yang tangguh. Bahkan Sweyn mengakui bahwa di masa lalu, ia rela membunuh sang ayah sebagai Raja Denmark untuk merebut kekuasaannya. Kita berpindah ke daratan Rwandia ketika King Knut mengajak Edward, putra pertama Queen Emma, untuk berkuda. Menariknya, King Knut menolak keinginan Alfred untuk ikut serta dan hanya mengajak Edward saja. Mereka pergi ke sebuah rerumputan jauh dari istana dan mulai berbicara. Nampaknya Knut mencoba memberikan arahan dan pembelajaran agar Edward memahami posisinya sebagai salah satu kandidat pewaris tahta. Bahwa ia sejak pertama bertemu, Knut memahami kalau Edward terang-terangan menunjukkan kebencian terhadapnya atau bahkan kepada sang ibu Emma. Atau bahkan keyakinan Edward sendiri bahwa mahkota Inggris adalah milik Edward. Kelak hal itu akan datang kepadamu, Knut menegaskan. Dan ketika hari itu tiba, mungkin salah satu putraku, ucap Knut, akan menjadi raja. Mungkin kau, Edward, atau bisa saja adikmu. Namun siapapun yang menjadi raja, kelak harus menyadari satu hal penting, atau ia tak akan bisa berlama-lama menjadi raja. Knut menambahkan bahwa tahta bisa diwariskan tetapi raja diciptakan. Sebagai penutup, Knut berkata alasan ia memberitahukan semua ini karena sang ibu menyayangi Edward, di mana Knut sangat menyayangi Emma dan ia tak suka cara Edward memperlakukan sang ibu. Knut sedikit ngegas saat Edward beralasan karena sang ibu telah meninggalkannya. Ia berkata bahwa itu semua demi keselamatan Edward sendiri. Setelah mendapatkan nasihat dari seorang raja Viking, akhirnya Edward menyadari pelakuannya kepada sang ibu ternyata keliru. Kali ini ia bisa memberikan senyuman dan membuka pikirannya. Hal ini terbukti saat Emma dan Knut yang hendak pamit dari Normandia. Edward menyapa Knut dengan menyebut selamat tinggal raja.
Lalu ia memeluk sang ibu diiringi senyuman lepas dari Emma. Tak sampai di situ, Knut mendapatkan sebuah persembahan sederhana namun penuh dengan makna dari seorang William. Kagum dengan hal itu, Knut lalu memberi William sebuah pisau khas Viking. Apalagi mengingat William sendiri memiliki darah seorang Rollo, legenda Viking yang mendiami Normandia. Terakhir, kita kembali berfokus ke sisi lain saat Magnus beserta pasukan akhirnya mulai memasuki gerbang utama Jomsborg. Magnus terlihat begitu percaya diri, apalagi di sana ia hanya menemukan jasad-jasad yang baru saja dikremasi. Di satu sisi, pendeta merasa heran dan tak mengetahui sebenarnya apa yang baru saja menimpa orang-orang yang telah mati tersebut. Di mana Magnus menegaskan bahwa semua ini adalah berkat dirinya. Saat tiba di pemukiman, Magnus memecah belah pasukan untuk memeriksa setiap sudut kota dan mencari orang-orang yang masih hidup. Namun anehnya, tempat itu terlihat begitu sepi tanpa menyisakan satupun orang. Hingga pada akhirnya mereka menemukan seseorang yang masih bertahan dan tak berdaya. Magnus selalu menanyakan keberadaan Freydis. Sambil meringis kesakitan, orang itu lalu menjawab dan memberitahu bahwa Freydis telah mati. Namun bila kita perhatikan lebih jelas, ternyata orang yang meringis kesakitan itu adalah Freydis sendiri, di mana Freydis telah mengatur sebuah rencana untuk mengelabui Magnus. Beruntung Magnus tak menyadari hal ini. Kemudian Magnus beserta pasukan menggotong orang sakit ini ke tempat yang disinyalir menjadi makam Olaf Haraldsson. Tempat ini berada di dalam hutan yang jauh dari pemukiman. Menariknya, tepat di bawah jasad Olaf yang menempel di pohon, terdapat sebuah aksara yang bertuliskan bahwa kebodohan seorang ayah akan tetap hidup dalam diri anaknya. Mendengar itu, Magnus menyadari bahwa ini merupakan sebuah jebakan. Benar saja, di saat yang bersamaan pasukan Viking Jomsborg mulai melancarkan aksi. Mereka keluar dari persembunyian lalu melumpuhkan anak buah Magnus yang berjaga di dermaga. Sontak, hal ini dimanfaatkan betul oleh Viking Jomsborg untuk mengalihkan orang-orang sakit menuju ke kapal sesegera mungkin. Dan ya, saat mereka mulai mendayung, pasukan Magnus tengah mengejar dari belakang sembari menembakkan anak panah. Sementara Freydis memanfaatkan kelalaian Magnus untuk berlari menyusul rekan-rekannya, hingga kejar-kejaran di antara mereka pun berakhir di sebuah tebing. Disinilah momen yang menentukan pun terjadi. Saat kapal yang mengangkut pasukan Magnus berada tepat di bawah mereka, Freydis telah siap dengan tumpukan batu. Lalu tumpukan batu itu pun dijatuhkan hingga mengenai kapal yang berada tepat di bawah. Seketika hal ini memporak-porandakan kapal dan seisinya hingga hancur berkeping-keping. Hal ini jelas membuat Magnus sekejap menyadari kekalahannya. Bahkan Magnus yang frustasi meminta kepada sang pendeta untuk memberikan keajaiban. Apalagi di sini mereka sama sekali tak bisa pergi karena telah kehilangan kapal. Berbeda dengan Magnus, Freydis dan kawan-kawan tertawa penuh kegembiraan atas keberhasilan mereka. Meskipun secara tegas mulai kini era Jomsborg telah berakhir, ia pun kemudian menyerukan untuk mencari rumah baru. Dengan ini, film pun selesai. Oke, setelah ini kita akan kembali di episode selanjutnya. Namun kami mengharapkan dukungan kalian dengan subscribe, like, dan komentar atas saran-saran dari kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kami Jurnal Visual, pamit undur diri.